ditulis dulu. Ya, jadi kita akan berbicara tentang perhitungan hasil survei. Oke. Nah, perhitungan hasil survei ini metodenya ada yang sebenarnya metodenya banyak, tapi biasanya di apa yang dikenal di textbook itu 6 ini, ya. Sebenarnya banyak kok metode lain. Itu tangan sial, balance tangan sial, angle averaging, lalu radius of curvature, lalu ada minimum of curvature sama Mercury. Jadi yang banyak dibahas di textbook itu kira-kira 6 metode ini, ya. Di samping ada metode lain. Anda juga kalau kalau anda punya pendekatan yang beda, boleh aja Anda bikin metode sendiri. Cara bikin papernya juga boleh, ya. Yang jelas dalam perhitungan hasil survei, ya, itu melibatkan 2 titik survei yang berurutan. Jadi kalau ada titik survei 1, 2, 3 sampai 1000 katakanlah, ya. Nah, kita selalu menggunakan 2 data yang berurutan. Jadi 1 dengan 2, lalu 2 dengan 3, 3 dengan 4, 4 dengan 5, dan seterusnya. Jadi selalu melibatkan 2 buah titik survei yang berurutan. Jadi jangan 1 dengan 5, enggak. 1 dengan data kedua, data kedua dengan data ketiga, data ketiga dengan data keempat, dan seterusnya. Lalu hitungan antara 2 buah titik survei itu merupakan segmen dari data semua. Jadi kita ngitungnya adalah bagian per bagian. Nah, sementara lintasan pemboran merupakan penjumlahan dari segmen-segmen yang kita hitung tersebut, ya. Oke. Nanti jelasin, nanti kita lihat Excel lah. Nah, ini tangan sial. Metode tangan sial ini metode yang paling sederhana. Ini ya errornya gede banget. Jadi jarang dipakai nih tangan sial. Karena errornya besar sekali. Kenapa errornya besar sekali? Ya, karena tangan sial ini itu ya sebenarnya kan lintasan kita kan nggak lurus, ya, tapi dia lengkung, ya. Antara titik survei pertama dengan kedua itu kan lengkung sebenarnya. Nah, di tangan sial ini itu diasumsikan bahwa antara dua buah titik survei itu sebagai garis lurus. Digambarin. Oh, ini adalah, ya, ini adalah titik survei B, titik kedua B. Ini kan antara A dengan B itu sebenarnya garis lengkung, ya. Nah, kalau di tangan sial ini dianggap sebagai garis lurus. Lurus, ya, anggap birunya lurus, ya. Jadi B-nya nggak di sini, tapi B-nya jadi bergeser ke sini B-nya. Si B aksen aja lah. Jadi makanya error secara lateral yaitu untuk balance untuk tangan sial ini besar sekali. Makanya jarang dipakai karena errornya besar sekali. Karena di antara dua buah titik survei itu dianggap sebagai garis lurus. Errornya besar sekali. Jadi untuk tangan sial itu Anda lihat itu subscriptnya cuma angka 2, gitu, nggak ada angka 1. Jadi memang tangan sial ini, yang tadi saya bilang, selalu melibatkan 2 buah titik survei yang berurutan, gitu, ya. Tapi tangan sial ini karena dia menganggap
antara dua buah survei sebagai garis lurus, ya makanya uh, data pertama nggak dipakai. Karena ya kalau kalau dianggap garis lurus kan berarti satu sama dengan dua ya. Makanya di sini data TPD sama dengan data MD cos I2. Nah, I1-nya dianggap sama dengan I2. Ya. Bukan dianggap ya, karena garis lurus ya kan informasinya sama antara titik satu dengan titik dua. Dan dia pakai data di titik kedua. Delta D juga gitu. Delta MD kali sinus I2. Delta E juga Anda lihat semuanya subscript-nya 2. Ada subscript. Jadi tangan sial ini disebut juga dengan backward station method atau terminal angle method, ya. Dan asumsinya bahwa itu tadi antara titik survei pertama dengan titik kedua itu dianggap sebagai garis lurus, jadi dianggap inklinasinya konstan dan azimutnya konstan antara kedua buah titik survei tersebut. Ini tulisan ulang ini. Ini jadi Anda lihat nih, ini lintasannya kan sebenarnya yang merah, ya. Tapi merah ini dia ditarik jadi garis lurus ya, jadi B-nya bergeser ya. Jadi makanya arah lateralnya errornya besar sekali. Makanya di sini akurasinya jelek. Makanya nggak pernah dipakai. Tapi paling gampang. Fungsinya paling gampang gitu ya. Tapi nggak pernah dipakai karena akurasinya. Ini masalah akurasi. Jadi di lapangan hampir nggak pernah dipakai lah ini. Tapi kenapa dipelajarin ya? Ya karena ini basic. Paling gampang. Asumsi paling gampang ya ini. Hitungan-hitungan yang lain itu sebenarnya kan dari lah eh, mulailah belajar dari yang gampang gitu ya. Baru ke yang sulit. Nah, ini balance tangan sial. Kalau balance tangan sial itu sebenarnya mirip dengan tangan sial, cuma kalau tangan sial kan antara dua survei tadi yang seperti satu segmen garis lurus. Nah, kalau balance tangan sial ini ya udahlah biar adil. Jadi antara dua buah titik survei itu dianggap sebagai dua segmen garis lurus. Jadi separuh pakai data pertama, separuh pakai data kedua. Makanya di sini adalah dia bagi dua. Jadi kan kalau kita lihat kan data MD bagi dua kali cos I1 tambah data MD kali I2 kali cos I2. Semuanya kan kayak gitu kan. Jadi biar adil lah. Jadi kan kalau tangan sial kan cuma pakai data kedua ya. Data pertamanya nggak dipakai. Nah, sama si balas tangan sial ya udahlah biar adil separuh-separuh katanya gitu ya. Gitu. Ini adalah balance tangan sial. Nah ini, jadi dianggap antara titik survei pertama dengan kedua dianggap sebagai dua segmen garis lurus. Di mana separuhnya pakai data satu, separuhnya pakai data dua. Gitu. Oke, ini lihat dari atas. Jeepnya seperti itu. Kalau angle averaging, ya udahlah. Gimana kalau sudutnya aja yang dirata-ratain? Namanya juga angle averaging ya. Perata-rataan sudut. Jadi kalau lihat rumusnya mirip, cuma di sini ya udahlah inklinasinya apa sudutnya aja yang dirata-ratain. Inklinasinya adalah I1 tambah I2 bagi 2. Terus azimutnya adalah 1 tambah A2 bagi 2. Pokoknya eh, apa sudutnya aja yang dirata-ratain. Itu prinsipnya. Jadi angle averaging. Jadi asumsinya adalah ini. Dia merata-ratakan sudut aja sebenarnya. Nah, ini nggak bisa baca. Nah, kalau radius of curvature, nah ini benar-benar lengkungan ini. Jadi dianggap lintasan itu adalah bagian dari kulit bola. Jadi lengkungan ya lengkungan gitu ya. Nggak ada itu dianggap sebagai garis lurus.
Jadi kalau ini adalah lengkungan karena lintasan itu dianggap terletak pada kulit bola. Mungkin di sini lebih kompleks nih tuh. 360 kali delta MD bagi 2 Pi kali 2 - 1 kali sinus bla 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 ya. Panjang gitu ya, lebih kompleks. Tapi hati-hati di sini kalau I1-nya sama dengan I2 atau A1-nya sama dengan A2 itu pembaginya akan nol. Nah, ini makanya kalau kalau pakai radius of curvature ini tricky banget ya. Ada trik-trik yang harus 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 dipakai. Hitung. Kalau nggak Excelnya nggak mau. Excelnya nggak mau dia. Itu. Ini ininya lah penjelasannya ya. Jadi dia lengkungan ya lengkungan gitu ya. Nah, ini udah dianggap sebagai garis lurus. Jelas banget ya penjelasannya. Panjang, banyak dia. Nah, kalau Anda lihat, kalau I1-nya sama dengan I2 dan A1 sama A2, maka dia kembali ke tangan sial deh. Kan tangan sial I1-nya sama dengan I2 juga. Hasilnya sama dengan I2 juga. Jadi kembali ke tangan sial. Nah, garis lurus ya. Nah, apa bedanya Pak? Yang ini dengan yang di atas. Ini kan ini nggak ada 360 bagi P kuadrat gitu ya. Yang di atas kan ada ya. Ini kan kalau yang di atasnya ada ya. Nah, ini kan 360 delta MD bagi 2Pi. Oh, yang bawah nggak ada Pak. Bedanya ya. Ini kan nggak ada kan ya. Nah, bedanya kalau yang atas itu sudutnya masih dalam degree. Kalau ini sudutnya dalam radian. Itu aja sih bedanya. Hasilnya sama. Ya. Itu aja bedanya. Ini inklinasinya azimutnya masih dalam radian. Yang atas tadi dalam degree. Nah, minimum of curvature itu sebenarnya kalau kalau Anda lihat ya, rumusnya mirip dengan balance tangensial. Cuma dikalikan RF. Tentunya RF di sini bukan recovery factor, tapi RF di sini adalah ratio factor. Tadi saya sudah jelaskan bahwa balance tangensial itu antara dua buah titik survei dianggap sebagai dua segmen garis lurus. Tentunya kalau Anda lihat tadi di tangensial, itu kan ya lengkungan nggak sama dengan garis lurus dong, gitu ya. Makanya harus dikoreksi. Koreksinya adalah dengan dikalikan ratio faktor ini. Jadi kalau Anda lihat, ini rumusnya persis sama dengan balance tangensial, cuma dikalikan dengan R, di mana RF-nya adalah 2/doplex dalam radian dikalikan dengan tangen dl/2, di mana dl-nya dalam degree. Jadi RF-nya tuh sama-sama dl, tapi yang bukan dalam radian, yang di dalam tangan yang ditangankan itu dopleknya dalam degree. Jadi mana cos dl-nya adalah bla bla ya, bisa lihat. Nah, ini apa? Nah, ini kan udah lihat nih. Garis lurus yang biru dengan yang garis hitamnya sama ya. Dia koreksi terhadap RF ini. Koreksi dengan RF ya. Ini bagaimana nuruninnya. Nah, kalau Merkuri ini juga sebenarnya mirip balance tangensial sebenarnya ya. Cuma dia dikoreksi terhadap panjang alat. Nah, itu aja sih sebenarnya. Kalau Anda lihat sebenarnya mirip dengan balance tangensial ya. Cara ngitungnya segala macam rumusnya mirip banget. Cuma di sini dikoreksi dengan STL, survei to length itu.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan mungkin kita udah ngerti ya harusnya. Ini bahannya udah saya share di ini ya, di Google Classroom ya.